Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini kita akan berbicara tentang sejarah. Ada salah satu peninggalan sejarah yang ada di Sumatera Barat. Ini kita ditemani dengan hujan-hujan nih. Yaitu tentang Balerung Saritabe yang ada di salah satu tempat di Batu Sangkar di Simabo ya Pak ya. Iya. Nah, kita sudah langsung ketemu dengan wali nagarinya, Bapak Rispel Murni Nurdin. Rispel Murni Nurdin. Mungkin kita akan cari tahu tentang apa sih itu yang dikatakan Balerung Saritabe, gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita tanya lebih dalam, Pak, mungkin Bapak bisa bercerita tentang sejarah dari Balerung Saritabe ini. Mungkin ini mungkin tambahan bahwa ini yang akan tahu adalah mahasiswa-mahasiswa yang kita di Universitas Bung Hatta khususnya, itu ada program dari Dikti, itu bicara tentang pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, salah satu dari pertukaran ada materi atau perkuliahan tentang modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini kita ingin berbagi ke teman-teman atau ke mahasiswa se-Indonesia, se-Nusantara ya, bicara tentang kearifan, tentang sejarah, tentang apa yang ada di Sumatera Barat. Nah, salah satu topik atau yang akan kita angkat di sini adalah bicara tentang Balerung Saritabe, begitu. Nah, mungkin ini yang mungkin dari Sumatera Barat. Mungkin saya sendiri Sumatera Barat nggak tahu juga, Pak. Jadi mungkin mahasiswa kita yang lain ingin mengetahui apa itu Balerung Saritabe. Ya, mungkin Bapak bisa cerita tentang sejarah kenapa dikatakan Balerung Saritabe ini. Oke. Silakan, Pak. Terima kasih ya. Selamat sore, Bu. Ya, mudah-mudahan ya apa yang bisa saya jawab ya. Tentu sesuai juga dengan pengalaman saya. Ya. Dan kemudian kalau tidak bisa saya jawab, mungkin dari mahasiswa dapat melihat ya, literatur ya, atau di YouTube apa itu sebenarnya Balerung Sari, ya kan? Balerung Saritabe. Nah, jadi pertanyaannya, Bu, Balerung Sari. Nah, kita ambil dulu Balerung Sari. Kita sudah kenal ya, Balerung Sari ya kan adalah tempat pertemuan Ibu ya. Ya. Nah, ini mungkin cikal bakal dari kata-kata pertemuan, tempat musyawarah, aula ya, semacam itu. Dan kemudian ada pondopo. Kalau di Jawa pondopo ya, atau lesehan panjang, Bu. Ya, itu bisa juga. Atau di dalam meeting room lah ya, kalau bahasa sekarang ini, Bu ya. Nah, sebenarnya Balerung Sari ini kan asal katanya balai. Ya. Balai itu adalah pasar. Kalau di Minangkabau balai, pasar ya kan. Balai itu ada pertemuan. Itu atau kantor ya, Bu. Nah, saya menyisir atau saya sebagai pemerintah desa, Bu ya. Pemerintah desa itu secara nasional. Kalau di Minangkabau ini, Bu, ya, nagari. Ya. Nagari ini kalau kita bicara nagari atau negeri ya. Negeri. Tapi dalam pemerintahan semenjak kita merdeka, itu udah negeri itu udah menjadi suatu bentuk pemerintahan terendah. Ya kan? Yaitu desa. Kalau di Indonesia nama desa. Desa. Kalau di Minangkabau atau di Sumatera Barat itu nagari. Nah, kita kembali itu Balerung Sari ya. Itu tempat musyawarah untuk mencari mufakat. Ya. Terutama di dalam adat budaya. Baik itu perselisihan ya antara satu kaum dengan kaum. Atau wilayah lain dengan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Nah, maka dibawalah ke tempat Balerung ini, ke balai-balai ini. Nah, itu asal katanya Balerung Sari ya.
Kemudian tadi Ibu mengatakan itu Balairung Sari Tabe. Balairung Sari Tabe itu karena terletak di Nagari Tabe. Tabe. Dapat kita kata kuncinya. Tabe itu nagarinya. Kemudian Bu ya, Heeh. kenapa ada Balairung Sari ini di Nagari Tabe? Iya. Ya. Iya. Padahal Tempat lain kalau nggak ada ya, Pak, ya? kalau di tempat lain, ya ini Ya. termasuk ya Balairung ini semulanya Balairung panjang Bu. Nah kalau kita lihat ya, Iya, iya. dari ujung ke sini ke ujung ini ada sekitar 40 meter Bu. Ada ruang-ruang. Sejak kapan ini berdirinya, Pak? Bagaimana Bu? Sejak kapan adanya ini? Kalau dari cerita, kalau Ibu kita lihat ya, ini adalah salah satu cagar budaya Bu ya. Oh, maksud Di cagar budaya. Sumatera Tengah. Di antara lainnya ini salah satu cagar budaya ya yang dilestarikan oleh BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Oh. Nah, itu mereka itu hanya memelihara gitu ya. Iya, iya. Artinya ini adalah tetap kepunyaan dari masyarakat Tabe. Oh. Ini adalah suatu apa namanya ya, satu warisan dari nenek moyang kita dulu. Iya. Kira-kira abad ke-16. Iya. Ya. Kemudian ada juga yang apa versi ya. Itu sebelum Masehi ya kan. Nah, mungkin itu ada cikal bakalnya bagaimana turunnya nenek moyang kita ya ke ranah Minang ini. Kemudian Balairung Sari ini ya sudah menjadi ikon ya, ikon bagi Nagari Tabe, Bu. Nggak tahu. Nah, ya. Ya, cuma kami kurang mempublikasikan ya. Sebenarnya kalau kita gali ya Iya, sejarah ranah Minang ini, budaya Minang ini ya. Karena ini termasuk salah satu nagari nagari Iya. tertua Iya. di Sumatera Barat, Iya. di ranah Minang. Dan kemudian kita lihat juga asal-usul dari nagari tertua di Minang ini ya kan. Ada peribahasa atau pepatah. Ketek ya kan, ketek banamo. Ya, artinya ketek banamo gadang bagalah. Ya. Iya. Jadi pengertiannya tabe ya, tabe banamo ya. Iya. Ketek banamo itu bahasanya kecil bernama. Iya. Ya. Jadi ketek tabe nagari itu Pariangan Nagari Asa. Pariangan. Jadi asal kita dari Pariangan Bu turun ke Pariangan. bawah. Kemudian dengan berkembangnya masyarakat Minang ini Bu ya, disinilah terhambat Tahambe ya. Aha. Dan kemudian dengan berdirinya Balairung Sari itu ada sejarahnya. Iya, iya. Ya, karena inilah wilayah yang terdekat ya kan. Daerah atau nagari yang lebih secara historis, secara apa namanya? Geografi atau secara akses ya. Iya, Nah, iya, iya. inilah tempat yang terbaik. Iya, iya. Iya. Dalam penyebaran penduduk. Di Tabek. Nah, dalam penyebaran Masyarakat Tabe semenjak maksudnya. nagari asal ya kan. Iya. Dari Pariangan ke Tabe Pariangan ini ke dulu, kemudian dari Tabe ini menyebar ya. Kalau makanya ada nenek moyang orang Minang yaitu antara Datuk Ketambangungan dan Datuk Perpati Nasabatang. Mereka ini adalah kakak beradik. Iya. Ya, iber lain bapak. Oh. Nah, kedua mereka ini berbeda karakter. Iya. Nah, seling sifatnya berbeda gitu ya. Untuk menyamakan pendapat ya kan, baik dalam pemerintahan adat ya maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka didirikanlah Balairung Panjang ini, Bu. Nah, dan kemudian semenjak dari tahun 70 berubah menjadi Balairung Sari. Balairung Sari oleh siapa nih, Pak? Gimana, Bu? Dibangun oleh siapa ini? Ini rakyat sekitar ini atau ini dibangun pemerintah? Ya, dibangun kira-kira abad ya, itu belum pasti ya. Tapi sejarah ya yang kita dapat ya dari Dinas Kebudayaan melalui BCB
Ini dibangun tahun sekitar abad ke-16. Udah lama berarti itu. Ya, abad ke-16, maka ini antara Datuk Ketamaungan dan Datuk Perpati Sebatang ini, Bu, Iya. berbeda pendapat. Ya kan, berbeda saling apa namanya itu? Dari cara pemerintahan ya. Iya. Nah, kalau pemerintahan antara kedua ini, maka untuk menyatukan ini, maka didirikanlah Balai Rung Sari ini, Bu, ya. Dalam ruangan yang terbuka, tidak berdinding ya. Tidak berdinding ya. Iya. Duduk, nah di sini duduk sama rendah, tinggi sama, ya kan. Tagak, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini seperti ini, Bu. Kalau kita pasang ini hanya bisa tikar. Kalau bagaimana Pak Wali? Ya kan bertanya. Ya. Kalau kita pasang pakai kursi ya. Oh. Karena itu udah termasuk satu tradisi di untuk menggunakan Balai Rung Sari ini. Duduk melantai gitu. Iya, melantai ya. Kalau kan? orang Jawa bilang resehan. Resehan. Duduknya gitu kalau Jawa bilang. Jadi tapi barangkali bangunannya kayunya cukup kuat ya Pak ya? Nah, ini kalau keasliannya kayu masih asli dari tiang-tiangnya, Bu. Kita lihat tiang ini. Asli ini, Bu. Coba mungkin bisa dilihat asli, kan, tiang ini asli. Ininya. Dari abad ke-16, ya kan? Ini kan, ini Jadi, sampai ke sini panjangnya. Panjangnya lebih kurang 40 meter, Bu. Ya, ruang-ruangnya itu ada 17. Ya kan? Ada makna 17. Ada, Bu, filosofinya banyak Balai Rung Sari ini. 17 Agustus. Ya, filosofi. Tapi dia sebelum merdeka sudah ada ya? Sudah ada. Jadi sebelum adanya, dilihat Indonesia di Jakarta, Hotel Indonesia itu, Bu, ya. Iya. Belum Sarina, belum ada apa-apa di Jakarta. Ini sudah ada. Gitu lah ya. Tapi kami dari pemerintah Nagari, Bu, ini merupakan ikon. Kami ini adalah suatu potensi ya. Potensi dasar di Nagari Tabe. Iya. Nah, dengan kedatangan ibu-ibu ya, adik-adik mahasiswa ya, melalui Zoom ini ya, bisa datang, bisa digali, ya kan? Kita gali Balai Rung Sari ini, ya kan? Falsafahnya apa, ya kan? Iya. Nah, kok masih ya, kalau kita karena ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai histori, Bu, ya, tetap kita lestarikan. Kita sebagai pemerintah Nagari, bukan periode saya aja, sampai yang akan datang, saya akan datang, ya kan? Dan insya Allah ini sudah dipelihara oleh BPCB, Bu. Ya. Kalau Nagari yang artinya pemerintah desa yang menjaga, merawat itu mungkin nggak sanggup. Iya. Nah, jadi ada jupel. Kalau lihat di bangunan kan masih kokoh. Mungkin kayunya kayu asli dari kayu betul-betul kayu yang kuat gitu kan. Betul-betul kayu yang tareh, teras ya, yang gitu sudah tua. Kuat ini kan dari ininya. Soalnya mungkin ada sedikit miring-miring ya kali. Ini Bu, bukan miring-miring itu, jangan Bu bersalah. Miring. Ada maknanya juga. Ini miring itu ya, kalau Ibu, seperti kita lihat tiang itu kan miring itu, Bu, ya. Sengaja gitu, miring gitu ya. Oh iya. Lihat juga lah, lihat Ibu rumah seperti Istana Pagaruyung. Iya, Pagaruyung ya, ada tuh miringnya dia. Kita ada tanya, kita gitu, ada ya, interview kan? Juga ada kemiringan, ada maknanya. Jadi kemiringan ini adalah satu tiang penyanggah, Bu, ya. Penyanggahnya supaya lari. Iya, lari. Tentu ada maknanya. Itu ilmu orang lama seperti itu. Kalau orang sekarang membangun bangunan kan itu semua lurus. Ya. Ternyata ilmu itu tidak boleh lurus, harus ada kemiringan sedikit. Ada titik kemiringan. Ada titik kemiringan, ya betul. Jadi di situ tuh adalah nilai filosofinya apa ya. Tentu ada literatur di perpustakaan, ya kan. Iya, betul. Dan barangkali saya juga merasa terima kasih ya. Iya. Iya, bisa adik-adik ya dari mahasiswa ya untuk mempromosikan atau mempelajari. Iya, Balai Rung nih, Balai Rung. Supaya Balai Rung Sari ini dapat juga dilihat ya kan oleh masyarakat di luar negeri ya, dengan adanya Zoom, dengan adanya YouTube. Nanti akan kita buatkan ke YouTube-nya, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya YouTube. Dan insya Allah saya berharap seperti itu, Bu, ya. Saya sudah mencoba banyak channel-channel ya dari masyarakat ya kan, untuk mempublikasikan Balai Rung Sari ini. Tapi dalam hal ini secara
insidental aja Bu ya. Iya, iya, iya. Ya, ini harapan kami kepada pemerintah kabupaten ya, ada satu event satu nagari. Iya, iya. Ah, Tapi untuk selama ini ada event di sini diadakan. event banyak Bu ya. Ada diadakan di sini. Ada banyak sekali. Bu, Sepertinya apa kita contohnya, pernah Pak? mengadakan tentu ya harapan kami kalau Selain digunakan untuk meeting, misal ada event apa? meetingnya ada peresmian, pengukuhan, ya, Oh, iya, iya. rapat adat, ya kan. Iya, 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 iya. Bahkan ini tempatnya sejuk, iya. Iya. Ibu rasakan di sini ya kan, kalau kita ibu masuk hotel, masuk ke dalam apa namanya dari wisata-wisata yang lain ya. Ini adanya salah satu keasikannya kita di sini santai gitu Bu ya. Bahkan kami menjamu Bu ya. Iya, iya, iya. Baik gubernur, Aha. ya. Ada lagi dari Malaysia Bu, pernah waktu saya kecil ya. Ya. Dari Kesultanan Malaysia itu Bu datang ke sini. Kami jamu dengan makan bajamba. Oh, di sini. Di sini Bu ya, panjang. Panjang dari ujung ke ujung. Kemudian dari ada gubernur ke sini, bupati ke sini, kepala dinas ya. Senang dia. Tapi ini kan bangunannya Pak, apa sih namanya? Ijuk. Ijuk ya? Ya. Kenapa harus ijuk Pak? Emang ada asal di ijuk dulu. Ijuk itu yang ini, bikin dingin kali nak. Inilah yang membuat suasana itu Bu ya. Karena kita akan kalau sebenarnya ganti nih Pak ijuk? Keinginan kita ya kan begini Bu. Apa salahnya kita pakai genteng? Iya. Ya kan? Kita pakai seng-seng yang bajaringan ya. Bajaringan. Kalau kita rubah menjadi hal-hal seperti itu, nggak ada nilai historinya hilang Bu. Ya, itu harapan dari. Ini udah berapa kali ganti Pak yang ijuk ya? Ini terakhir Bu, lihat di Bu ijuk itu. Nah, itu sekarang itu kita ganti ijuknya dari Bu ya. Kita lihat saja sendiri. Sepintas kita lihat ijuknya itu kan rapi ya. Ini atasnya juga habis dipugar. Ya, dananya diambil dari BPJB Bu ya. Oh iya. Dari tahun berapa tuh Pak ganti ya? Ini baru Bu, tahun ini. Baru selesai, belum sebulan. Oh. Nah, demikianlah. Kayunya kenapa nggak dicat Pak? Nggak boleh Bu. Oh, memang tidak boleh. Ini ada dari Cikar Budaya itu Bu ya, BPCB ini diawetkan melalui tembakau. Jadi setiap tahun sekali dia di monitoring ya. Kemudian ada khusus untuk pengawet tiangnya. Kayu ini? Kayu. Tiang khusus tiang. Yang itu di ini supaya dia masih kokoh gitu? Kokoh. Dibakar pakai. Jadi mungkin kalau saya tanya ini dari bahan-bahan rempah-rempah juga ya. Ada cengkehnya. Ada tembakaunya ya Bu. Kemudian di tembakau itu gimana ya, mungkin salah satu alat pengawet kayak dipel gitu Bu ya. Untuk membersihkan masalahnya bagaimana. Jadi mungkin barangkali. Alhamdulillah sampai saat sekarang masih kokoh dan kuat. Iya. Serasa perlu dilestarikan. Nah, itu salah satu kewajiban kita buat dari pemerintah nagari, pemerintah desa ya. Bahkan dengan Dinas Kebudayaan melalui BPCB. Ini sangat diperhatikan. Ya. Terutama kelestarian ya. Cuma harapan kita kepada pemerintah. Iya. Atau di pemerintahan nagari. Kita mengharapkan ini ada salah satu potensi budaya ya. Ini ingin kita jadikan suatu tujuan wisata budaya, destinasi budaya Minangkabau. Ini kan dalam bentuk apa ya? Kalau kita bandingkan dengan istana ya memang jauh. Nah, tapi kalau dinilai nilai histori, sejarahnya. Sejarahnya. Tapi sejarah tiba-tiba, emang kalau dilihat dari kawasan Pamai pun luas, Pak ya? Jadi artinya memang ini disengaja atau memang dibuat khusus untuk, kan kalau dilihat kan tanahnya luas nih Pak, untuk khusus untuk itu. Jadi emang dibuat khusus untuk musyawarah mufakat Bu ya. Jadi negara Indonesia ini belum ada. Kita udah bikin ini. Kita udah ada masyarakat itu nenek moyang kita orang Minangkabau ini sudah musyawarah, udah mufakat, udah membentuk negeri-negeri kecil. Nah, maka dari itu ya kan banyak sekali ya orang yang datang bentuknya sederhana, tetapi kalau kita gali dari sejarah nilainya sangat tinggi sekali Bu.
Dan kemudian nanti ya harapan saya nanti kepada pemerintah nagari, suruh ini kita jadikan ya supaya orang betah tinggal di sini bagaimana. Nah, itu mahasiswa-mahasiswa tahu, oh kasih arahan kepada pemerintah nagari Iya, Tabe, iya. Iya. ya kan? Jangan sewaktu-waktu aja gitu ya kan. Iya. Waktu udah ada satu tujuan bagi mahasiswa bisa penelitian ke sini, Iya, benar. ya kan? Dari anak SMA bisa datang ke sini, ya kan? Datang ke sini ini bukan untuk sekedar makan, tapi kalilah sejarah, ya kan? Iya, kalau kita Nah, mengadakan pertemuan pun silakanlah digunakan, ya, gitu kan. Ini kenapa juga ada cukup luas. letaknya di negeri di Iya, desa benar, sini, benar. ya kan? Apa nggak di Padang Panjang, ya atau nggak di Padang atau di Bukit Tinggi atau di Pagaruyung Iya, itu sekali, betul, ya kan? betul. Kalau dilihat kan silakanlah digunakan. Nah, mungkin Jangan. letak dari segi lokasinya ini yang paling tepat, ya akses untuk ya. Jadi barangkali demikianlah yang Oke. dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan kalau ingin lebih dekat ya, lebih jelas, lebih Iya. paham, tentu ada yang berkompeten Bu ya. Itu adalah Niniak Mama atau di dalam kerapatan adat nagari. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Wali. Jadi artinya kita pun jujur, saya sendiri pribadi juga baru juga tahu. Baru ya. Mengenal pernah nama itu disebutkan, cuman bentuk seperti apa kondisinya, seperti apa bentuknya kita mau lihat di foto aja. Di foto aja ya. Ya, artinya saya pun belum sampai jangkauan ke sini begitu. Ini Bu salah satu saya pasti orang akan bertanya. Ini kampungnya apa Pak? Desanya apa? Iya. Nagarinya apa? Kecamatannya apa? Iya. Ya kan? Jadi ibaratnya ini negara sejarah bernilai tinggi ya kan? Iya. Jangankan ya kan Bu, Ya. orang di Kabupaten Tanah Datar aja mana yang Balairung Sari itu, yang Balairung Panjang itu mana? Iya. Ya kan? Di Sumatera Barat juga begitu. Dia kenal dalam istilahnya pantun tambu. Ya, tambu. Ya. Tapi dia tidak datang ke sini ya. Ini baru Tapi tahu. juga Ibu merasakan di sini heran-herannya. Oh iya. Ternyata memang begini. Nah, memang begini. Ada yang Balerung yang panjangnya Panjang, panjang ya. 40 tadi Pak? Ya. Lebih kurang 40 meter. 40 meter. Nah, kurang. dan harapan kita nanti Bu ya, untuk meningkatkan sebagai kita jadikan Nagari Tabe ini sebagai wisata budaya. Wisata budaya ya. Tentu dukungan dari masyarakat, dari pemerintah. Kami dari pemerintah. Tapi sudah jadikan kita salah satu objek wisata untuk objek orang wisata. dikunjungi. Nah, di salah satu tujuan wisata budaya ya. Nah, Balairung Sari Tabe Ibu termasuk yang nomor 2 rame gitu ya. Setelah Istana Pagaruyung. Oh iya. Apalagi kita sudah sana ya. Nah, kita lihat bagaimana kita membenahi. Bagaimana nanti perencanaannya untuk masa depan supaya Nagari Tabe ini menjadi desa wisata gitu ya. Sekarang kan sedang digalakkan Bu. Iya. Ya. Sekarang emang ini makanya salah satu dari sebagai penunjangnya nanti kita di Tabe ini ada padi salibu Bu. Ditanam sekali bisa dipanen 1, 2, 3 kali. 3 kali. Nah, itu nanti jadi orang betah di sini, bisa seharian, bisa berbelanja. Ya, kalau dilihat kondisinya, salah satu poin dari adanya modul Nusantara ini memang menteri kita kan menyebutkan memang menggalakkan itu. Jadi mahasiswa jangan dia hanya mentok tahu sejarah budaya yang hanya di daerahnya saja gitu. Cobalah mengenal dengan daerah-daerah lain. Nah, salah satu dari modul Nusantara ini. Makanya kita jadi wawancara Bapak Wali supaya kita tahu ternyata di Sumatera Barat ada satu sejarah yang namanya Balairung. Sejarah yang terlupakan. Tapi diangkat kembali jadi. Bagaimana kita mengangkatnya? Kalau ini kalau kita kecil-kecil di sini. Iya, betul. Mana satu tempat tujuan anak-anak waktu SD main gala, main tonggak ya Bu, main yang ini ya kan. Jadi kita yang lahir kecil di Nagari Tabe ya kan, ini yang tidak bisa kita lupakan sampai tua
Oke, siap-siap. Ya. Nah, jadi kepada masyarakat Tabe, khususnya yang lahir di negeri Tabe ya. Ya. Mari kita bersama-sama mempromosikan Balairung Sari Tabe ini ke tingkat yang lebih tinggi, lebih dikenal ya kan. Siap, Kemudian siap. akses Mudah-mudahan, untuk ke sini gampang, Bu. ya, betul. Nah, Nggak susah untuk menemuinya. iya. Oke Pak Wali, terima kasih semua informasinya. Mudah-mudahan harapan Pak Wali terwujud dan kita sama-sama menggalakkan dan memajukan budaya daerah kita masing-masing, dan adik-adik juga yang ada di sana, yang ada yang ngambil mata kuliah modul Nusantara ini juga harus berharap mengenal di Sumatera Barat, juga bisa berbagi, bershare teman-teman tentang Sumatera Barat dan daerahnya masing-masing, sehingga kita yang Nusantara tahu kelebihan dan apa-apa yang ada di negara kita, di daerah kita, yang bisa kita berikan suatu poin bahwa itu adalah merupakan sejarah. Yang hampir, kata Bapak tadi, hampir terlupakan. Ya, Pak, terlupakan. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu. wawancara kita kali ini membahagiakan Ya. adik-adik kita dan kedepannya bisa apa yang diharapkan terwujud. Iya, Bu. Ya. Sekali lagi terima kasih. Kemudian terakhir saya berharap juga ya untuk lebih kembangkan. Iya. Saya pernah berkunjung ke Borobudur. Ke Borobudur ya. Yang candi di itu Prambanan. Prambanan ya. Sebenarnya mereka itu ya kan bisa mengcover, melestarikan, mengemas ya, ya. mengemas. Kita lihat apa batu ya. Nah, sama juga dengan ini ya, batu kita ya kan ya, kita lihat ke Candi Borobudur kalau hujan hari kemana gitu. Iya, betul. 2 kali saya kan. Begitu juga ke Prambanan, ke candi itu kita udah bisa. Itu kan di situ juga nilainya. Yang di Prambanan itu ya kan. Iya, sejarahnya begitu, dinilai sejarah berdirinya, dari mana asal kunjungan kita itu datang ke sana itu ya kan, kita lihat bangunan tinggi, iya. tersusun batu yang rapi ya mungkin itulah kita hargai nenek moyang kita dong, zaman dulu. Kita juga mengharapkan kepada masyarakat kita hargai ya. Oke, siap. Hasil karya mereka ya kan, hasil budaya mereka. Kita artinya jeripayah orang dulu, orang yang di awal yang membuat ini kita harus hargai, dan kita kalau nggak ada lestarikan peninggalannya. Nggak, kalau kata kunci ya, kalau nggak ada Balairung Sari ini, belum tahu masyarakat Minang ini yang musyawarah mufakat itu. Betul. Nah, disinilah mereka belajar musyawarah mufakat ya kan. Di situ poinnya. Ya, di poinnya. Untuk mencapai mufakat di melakukan musyawarah. Sekarang dalam dalam Pancasila ada kan, musyawarah dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu bermusyawarah mencapai mufakat. Itulah musyawarah mufakat, itu payung hukum yang tertinggi. Iya, betul. Khususnya di ranah Minang dan Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Demikianlah kalau insya Allah. Oke, terima kasih Pak Wali. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Salam sama semua. Salam dari Balairung Sari Tabe. Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.